Setiap pagi, di sudut jalan yang ramai, seorang ibu tua duduk diam. Wajahnya keriput, bajunya lusuh, dan tangannya menggenggam sebuah kantong kain kecil. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Sebagian mencibir, sebagian bahkan melemparkan sisa makanan ke arahnya. Pura-pura miskin, kata mereka. Pemalas, kata yang lain. Tapi tak ada yang benar-benar tahu siapa dia sebenarnya. Hingga suatu hari, seorang anak kecil memberinya roti, dan dari situlah semuanya mulai berubah. Hari itu, satu tindakan kecil membongkar sebuah kisah besar. Kisah tentang kehilangan, harapan, dan janji yang terus dijaga, bahkan saat dunia berhenti peduli. Hari ini, kamu akan mendengarkan cerita yang sederhana, tapi mungkin akan tinggal lama di hatimu. Karena kadang, orang yang paling diam justru menyimpan alasan yang paling dalam. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik. Langit masih digelayuti warna jingga pucat, dan udara Jakarta menghembuskan bau debu bercampur sisa hujan semalam. Jalanan mulai padat, klakson bersahutan, dan pedagang kaki lima menyiapkan dagangan mereka. Di salah satu sudut dekat lampu merah sebuah perempatan ramai, ada seorang perempuan tua yang sudah duduk di sana sejak pukul 6 pagi. Ia mengenakan baju lusuh warna coklat pudar, kerudungnya sudah usang dan tampak sering dipakai berhari-hari, tangannya keriput, dan ia memegang sebuah tas kain kecil yang terlihat nyaris kosong. Wajahnya tidak menatap siapa-siapa. Ia duduk bersandar di tembok toko yang belum buka, lututnya ditekuk dan ditutupi kain sarung. Orang-orang berjalan melewatinya. Sebagian mempercepat langkah, sebagian lagi hanya melirik sekilas. Ibu itu tidak berbicara, tidak memaksa, tidak menadahkan tangan ke setiap orang. Ia hanya duduk dan berharap. Setiap beberapa menit, ada orang yang melemparkan koin atau uang kecil ke dalam tasnya. Kadang tidak ada apapun yang masuk, tapi ia tidak terlihat kecewa. Ia hanya tetap duduk, seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih penting dari uang. Beberapa pegawai kantor yang lewat setiap hari sudah mulai hafal dengan kehadirannya. Seorang wanita muda yang mengenakan blazer hitam berkata pelan pada temannya, sambil berjalan cepat, "Ibu itu lagi. Tiap hari duduk di situ. Kayaknya kuat kerja, tapi malah minta-minta." Temannya mengangguk tanpa bicara. Mereka melewati ibu itu tanpa melihat ke arah matanya. Dari kejauhan, seorang remaja laki-laki melintas sambil membawa plastik kresek hitam. Ia tampak malas-malasan, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Saat melihat ibu tua itu, ia tersenyum, miring. Ia membuka plastik kresek dan mengeluarkan sisa nasi bungkus yang belum habis. Dengan gerakan cepat, dilemparkannya nasi itu ke arah ibu tersebut. Bungkusnya jatuh di dekat kaki si ibu, nasi berceceran di trotoar. "Buat sarapan, Bu," katanya keras sambil tertawa dan berjalan pergi. Beberapa orang yang melihatnya menggelengkan kepala, tapi tak ada yang menegur. Ibu itu tidak berkata apa-apa. Ia tidak marah. Ia hanya menatap nasi yang tercecer di depannya. Perlahan, ia membungkuk, mengambil bungkusnya, dan meletakkannya ke dalam kantong plastik sampah yang ia bawa sendiri. Sisa nasi ia sisihkan ke pinggir jalan. Barangkali akan dimakan. Oleh kucing liar, ia kembali duduk, diam. Sesekali matanya menatap ke jalan raya, ke arah orang-orang yang melintas cepat, seakan mencari seseorang. Seorang pengemudi ojek daring berhenti tak jauh darinya untuk menunggu penumpang. Ia memperhatikan ibu itu sebentar, lalu mendekat. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebotol air mineral dan sepotong roti. "Bu, ini buat sarapan ya," katanya pelan. Ibu itu tersenyum. Sebuah senyum lembut yang terlihat sangat tulus, seperti senyum yang jarang dikeluarkan, tapi menyimpan rasa terima kasih mendalam. "Makasih, Nak. Semoga rezekimu lancar," jawabnya pelan. Sang pengemudi hanya mengangguk, lalu kembali ke motornya. Tak lama kemudian, ia mendapat pesanan dan pergi. Ibu itu tidak langsung memakan rotinya. Ia membuka plastiknya perlahan, memotongnya menjadi 2, lalu menyimpan separuh di tas kain kecilnya. Separuh lagi ia gigit perlahan, seolah ia ingin roti itu bertahan sepanjang hari. Waktu berlalu. Matahari naik, panas mulai menyengat. Lalu lintas semakin padat.
Di antara keramaian itu, seorang anak perempuan sekitar 7 tahun mendekati ibu tersebut. Ia mengenakan seragam SD lengkap dan membawa tas ungu yang hampir lebih besar dari tubuhnya. Anak itu berjalan pelan, lalu duduk di samping si ibu. Wajahnya polos, matanya besar dan jernih. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah kotak kecil bekal makanan. "Bu, ini buat ibu aja. Aku udah kenyang tadi pagi," katanya dengan polos. Ibu itu terlihat terkejut. Ia melihat anak itu dengan mata yang berkaca-kaca. Tangan keriputnya gemetar saat menerima kotak bekal itu. "Kamu siapa, Nak?" "Aku Dinda. Aku sering lihat ibu dari mobil, tapi hari ini aku jalan kaki." Katanya ibu baik, tapi nggak ada yang mau dekat. Ibu itu terdiam sejenak, kemudian ia memeluk Dinda dengan lembut. Bukan pelukan kuat atau dramatis, hanya sebuah pelukan ringan yang hangat, seperti pelukan nenek kepada cucunya yang sudah lama tak pulang. "Terima kasih, Dinda. Ibu doakan kamu jadi anak baik dan pintar." Dinda tersenyum lebar, lalu berdiri lagi. "Aku harus masuk sekolah. Sampai jumpa ya, Bu." Ibu itu mengangguk. Kotak bekal itu tetap digenggamnya dengan kedua tangan, seperti memegang sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Dari seberang jalan, seorang pria memperhatikan semua itu. Ia mengenakan kemeja putih, membawa kamera kecil tergantung di lehernya. Wajahnya penasaran. Ia bukan wartawan terkenal, hanya seseorang yang suka mencari cerita-cerita kecil yang sering dilewatkan orang banyak. Tapi entah kenapa, ada sesuatu tentang ibu itu yang menarik perhatiannya lebih dari sekadar belas kasihan. Ia mencatat di ponsel. Ibu tua di perempatan, selalu datang pagi-pagi. Tidak meminta, tidak bicara. Tapi, kenapa ia terus menunggu? Ia tidak tahu bahwa pagi itu adalah awal dari cerita yang akan mengubah hidup banyak orang, dan bukan karena sedihnya, melainkan karena harapan kecil yang mulai tumbuh di tempat yang paling tidak disangka. Pagi itu terasa berbeda, meski langit tetap sama, dan suara klakson masih membelah udara dengan nada tergesa. Ada sesuatu yang tertinggal dari hari sebelumnya. Sebuah senyum kecil yang datang dari anak bernama Dinda, dan sebuah kotak bekal yang belum dibuka sepenuhnya. Ibu tua itu duduk di tempat yang sama. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Ia masih mengenakan baju yang sama, masih menatap jalan dengan tenang. Tapi dalam dirinya, ada kehangatan yang mengalir seperti mata air yang baru saja menemukan jalannya kembali. Pagi itu, sebelum keramaian mulai penuh, ia membuka kotak bekal dari Dinda dengan hati-hati. Di dalamnya ada 2 potong kecil roti isi dan sebutir telur rebus yang sudah dikupas. Biasa saja. Tapi bagi sang ibu, itu terasa seperti hidangan terbaik dalam hidupnya selama beberapa tahun terakhir. Ia tidak langsung memakan semuanya. Ia menyisakan 1 potong untuk nanti sore, dan telur rebus itu ia bungkus kembali dengan plastik kecil yang ia simpan di tas kainnya. Ia makan dengan pelan, seolah sedang menghormati makanan itu, bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi memberi tempat di hatinya untuk rasa syukur. Beberapa meter dari tempatnya duduk, di seberang jalan, pria berkemeja putih, yang kemarin sempat memperhatikannya kembali berdiri. Namanya Arya, seorang jurnalis lepas, yang sejak pandemi lebih banyak menulis blog tentang cerita-cerita kemanusiaan kecil, cerita yang tidak masuk berita, tapi justru menyentuh. Arya kembali ke tempat itu bukan karena tugas. Tidak ada redaksi yang menyuruhnya. Ia kembali karena ada sesuatu tentang ibu itu yang tak bisa ia abaikan. Diamnya bukan diam kosong. Dan sorot matanya bukan milik orang yang menyerah pada hidup. Ia memperhatikan dari jauh, tidak ingin mengganggu. Hanya mencatat, ibu tua, makan perlahan, bekal dari anak kecil, seperti sedang memelihara rasa. Kenapa? Ia mengeluarkan kamera kecil dari tas selempangnya, tapi tidak langsung menyalakannya. Ia menunggu. Sementara itu, seorang petugas kebersihan menyapu di sekitar tempat ibu duduk. Lelaki itu sudah cukup tua juga, tapi masih kuat menarik gerobak kecilnya. Ia berhenti sebentar, menyeka keringat, dan menyapa ibu itu. "Masih kuat duduk di sini, Bu?" katanya sambil tersenyum.
Ibu itu menoleh dan mengangguk pelan. Masih, Pak. Kaki ibu ini yang gak kuat jalan jauh. Tapi duduk begini, ya, alhamdulillah, masih bisa. Petugas kebersihan itu duduk sebentar di pinggir trotoar, minum dari botolnya. Ibu sendirian terus ya di sini. Ada keluarga? Pertanyaan itu membuat si ibu terdiam sebentar. Tapi bukan karena marah atau tersinggung. Ia hanya sedang menata jawabannya. Dulu ada, katanya akhirnya. Sekarang sudah lebih dulu dipanggil. Petugas itu mengangguk pelan, tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tumbuh dalam keheningan. Setelah istirahat sebentar, ia berdiri, menyentuh bahu si ibu dengan lembut, lalu kembali menyapu jalan. Hari itu berjalan seperti biasa. Orang-orang lalu lalang. Sebagian besar tetap tak memperhatikan. Tapi ada juga yang mulai merasa familiar. Seorang karyawan muda menghampiri si ibu, memberikan sebotol air dan berkata, "Saya nggak bisa bantu banyak, Bu, tapi semoga ini cukup buat hari ini." Ibu itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan mata yang tulus. Di antara semua itu, Arya akhirnya memberanikan diri mendekat. Ia berjalan pelan, duduk agak jauh di samping ibu itu, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk berbincang. "Permisi, Bu," katanya pelan. "Saya sering lihat ibu duduk di sini. Boleh saya tanya sesuatu?" Ibu itu menoleh perlahan, sedikit ragu, tapi tidak tampak terganggu. "Boleh, Nak. Saya Arya. Saya menulis cerita. Tentang orang-orang biasa. Saya penasaran, kenapa ibu ada di sini setiap hari? Tapi, bukan karena ingin mengganggu. Saya cuma merasa, ibu bukan orang biasa." Ibu itu tersenyum samar. Orang biasa pun kadang punya alasan yang tidak biasa. Arya tersenyum dan membuka buku catatannya. "Kalau Naibu berkenan, saya ingin mendengar. Saya tidak akan paksa. Tapi, saya janji akan dengar baik-baik." Ibu itu diam beberapa saat, lalu menghela napas. "Saya bukan pengemis, Nak. Saya tahu banyak orang mengira begitu. Dan saya tidak marah. Karena saya memang tidak terlihat seperti orang yang punya apa-apa." Ia menunjuk tas kain kecilnya. Di dalamnya cuma ada botol air, bekal kecil, dan buku tua. "Tapi saya datang ke sini bukan hanya untuk meminta. Saya menunggu." "Menantikan siapa?" tanya Arya, pelan. Ibu itu menatap jalanan yang padat. Seseorang yang dulu pernah berjanji bahwa selama ibu masih punya harapan, dia akan kembali. Mungkin bukan dalam wujud yang sama. Tapi ibu percaya orang baik akan kembali dengan cara yang tidak kita sangka. Arya tidak menimpali. Ia tahu, kalimat itu bukan akhir dari cerita, melainkan sebuah pembuka dari sesuatu yang lebih dalam. Ia hanya menulis satu baris di bukunya. Ibu ini tidak menunggu belas kasih. Ia menunggu janji yang belum selesai. Hari itu ditutup dengan langit sore yang merah lembut. Orang-orang mulai pulang, kendaraan makin padat. Ibu itu berdiri perlahan, menyandarkan tubuhnya pada tembok untuk menyeimbangkan diri. Ia melangkah pelan, menyusuri trotoar, berjalan ke arah gang kecil di ujung jalan. Tak seorang pun mengikuti, kecuali Arya, dengan jarak sopan, hanya untuk tahu kemana langkah yang pelan itu berpulang. Dan di sanalah, di balik lorong kecil itu, sebuah pintu kayu tua berdiri. Di baliknya, dinding-dinding kosong. Tapi di sudut ruangan, ada meja kecil dengan buku-buku lusuh, dan satu papan bertuliskan, "Mimpi kecil, tempat baca untuk anak-anak, belum selesai." Langkah ibu tua itu pelan, tapi terarah. Ia menyusuri lorong kecil yang hanya cukup dilewati dua orang berdampingan. Dinding-dindingnya berlumut dan lembab, namun di tengah sempitnya lorong itu, ada ketenangan. Seperti ruang istirahat dari hiruk-pikuk dunia yang penuh suara. Arya, sang jurnalis, mengikuti dari jauh. Ia tak ingin terlihat terlalu ingin tahu, tapi ada sesuatu dari ibu itu yang tidak memberinya pilihan selain terus menyimak. Seperti membaca buku yang tidak bisa ditutup di tengah bab. Pintu kayu tempat si ibu berhenti tampak biasa. Catnya mengelupas, warnanya pudar. Tapi di atas pintu, tergantung sebuah papan kecil yang ditulis dengan tangan,
mimpi kecil. Di bawahnya ada tambahan kecil. Tempat baca anak-anak. Belum selesai, ibu itu mengetuk pintu pelan, lalu membuka sendiri. Tidak dikunci. Ia masuk, dan Arya hanya berdiri di ujung lorong, menyaksikan dengan hati yang entah mengapa terasa hangat. Ruangan di balik pintu itu sangat sederhana. Ukurannya tak lebih besar dari garasi kecil. Dindingnya dibiarkan polos. Ada beberapa kardus di sudut ruangan, penuh dengan buku-buku yang sebagian sudah menguning dan terbuka di tepinya. Sebagian besar buku cerita anak-anak, beberapa kamus dan buku pelajaran lama. Di sisi ruangan ada 2 rak dari kayu bekas, ditumpuk tak sempurna. Di atasnya, buku-buku ditata dengan rapi, meski terlihat seadanya. Di pojok kanan, tergeletak 2 tikar gulung yang tampaknya sering digunakan untuk anak-anak duduk lesehan membaca. Dan di tengah ruangan ada meja kecil. Di atasnya ada buku tulis, pulpen, dan secangkir teh yang airnya tinggal sedikit. Tak ada barang mewah, tak ada alat elektronik. Tapi tempat itu terasa hidup, seperti menyimpan suara-suara tawa kecil yang pernah tinggal di sana. Ibu itu duduk di dekat meja, membuka salah satu buku tulis, dan mulai menulis sesuatu. Tangannya gemetar, tapi tulisan itu tampak rapi. Perlahan dan sabar, Arya tidak langsung masuk. Ia menunggu, hingga ibu itu keluar kembali 15 menit kemudian, dengan wajah yang lebih tenang. Ia terkejut melihat Arya masih berdiri di ujung lorong. "Nak Arya belum pulang?" tanyanya. Arya tersenyum kecil. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak, Bu. Boleh saya lihat ke dalam?" Ibu itu memandangnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Masuk saja. Tapi maaf, belum sempat dibereskan." Arya melangkah masuk. Pandangannya menyapu seluruh ruangan itu. Hidungnya menangkap aroma buku lama, bercampur bau kayu dan sedikit wangi teh yang hangat. Ia menyentuh salah satu buku, membukanya perlahan. Isinya adalah cerita bergambar tentang anak desa yang ingin menjadi guru. Ia menoleh ke arah ibu itu. "Tempat baca ini, ibu yang buat sendiri?" Ibu itu mengangguk. "Ibu dulu tinggal di sini bersama anak ibu. Namanya Yuni. Sejak kecil, dia suka sekali baca buku. Kami tidak punya uang untuk beli banyak, jadi ibu sering kumpulkan dari orang-orang atau dari tempat sampah. Buku yang masih bisa dibaca, ibu bawa pulang dan bersihkan." Arya mendengarkan dengan mata tak berkedip. Waktu Yuni masuk SMA, dia punya cita-cita bikin tempat baca untuk anak-anak di sekitar sini. Katanya, meskipun kecil, asal ada tempat duduk dan buku, anak-anak bisa belajar mimpi. Ibu itu tersenyum samar. "Tapi Yuni sakit, Nak. Sebelum sempat lulus SMA, dia tidak sempat lihat tempat ini jadi. Tapi ibu lanjutkan, pelan-pelan. Sedikit demi sedikit." Arya menatap dinding, membayangkan anak perempuan itu. "Anak-anak masih datang ke sini, Bu. Dulu, seminggu bisa ada 5 atau 6 anak. Kadang lebih kalau hari Minggu. Tapi setelah pandemi, makin sedikit. Beberapa pindah, beberapa sudah besar. Tapi ada 1-2 yang masih suka mampir. Kalau mereka pulang sekolah dan lihat pintu ini terbuka, mereka tahu boleh masuk." Arya diam. Hatinya hangat, tapi juga mengencang. Tempat ini, yang terlihat begitu sederhana, menyimpan cinta yang tak pernah hilang meski ditinggal. Di tengah kerasnya kota, di antara pandangan sinis dan kata-kata kasar, ibu ini masih percaya bahwa kebaikan kecil bisa tumbuh, bahkan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Ia mengeluarkan kameranya, menatap ibu itu. "Bu, boleh saya ambil gambar tempat ini? Saya ingin menulis kisah ibu. Bukan untuk mengundang kasihan, tapi agar orang tahu bahwa keajaiban itu kadang datang dari orang-orang yang mereka abaikan." Ibu itu terdiam, kemudian tersenyum, lembut dan penuh ketulusan. "Kalau itu bisa membuat lebih banyak anak mau membaca lagi, ibu tidak keberatan." Arya memotret rak buku, tikar lusuh, meja kecil, dan papan mimpi kecil di atas pintu. Dan malam itu, ia pulang membawa bukan hanya gambar, tapi juga rasa yang sulit dijelaskan. Haru, kagum, dan tekad.
Di lain sisi kota, Dinda, anak kecil, yang memberi bekal roti kemarin, duduk bersama ibunya, menceritakan tentang ibu tua yang duduk di trotoar. Aku kasih bekal ke ibu itu, Ma. Dia baik sekali, tapi dia nggak pernah minta apa-apa. Sang ibu mendengarkan, terdiam sejenak. Kemudian, ia bertanya, besok kamu masih ingin lewat jalan yang sama? Dinda mengangguk. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih perubahan kecil mulai tumbuh. Dari tangan-tangan paling lembut, seorang anak kecil, seorang jurnalis, dan seorang ibu yang tak berhenti percaya. Esoknya, hari itu dimulai seperti biasa. Matahari naik pelan dari balik gedung-gedung, burung-burung di kabel listrik bernyanyi pendek lalu terbang, dan suara sapu dari petugas kebersihan menyapu sisa malam dari jalanan. Ibu tua itu kembali duduk di tempat biasa, trotoar kecil dekat lampu merah, tapi ada yang berbeda. Hari ini ia membawa kantong kain yang sedikit lebih penuh. Ada kain lap bersih, botol air sabun, dan beberapa kuas tua. Ia tidak duduk terlalu lama. Setelah memastikan lalu lintas ramai, ia berdiri, menyeberang perlahan, dan kembali ke lorong sempit yang kemarin ia lalui. Pintu kayu dengan tulisan mimpi kecil kembali terbuka. Ia masuk dan mulai membersihkan dinding perlahan. Catnya memang tak pernah diganti sejak pertama kali ruangan itu dibuat. Dinding yang dulunya putih kini menguning dan kusam. Tapi hari ini, ia membawa niat untuk memulai lagi. Sementara itu, Arya sudah menulis sebagian naskah untuk blognya malam sebelumnya. Tapi pagi ini, ia kembali datang. Kali ini bukan untuk wawancara. Ia datang membawa sesuatu, 2 kaleng cat putih, 1 kuas besar, dan beberapa lem poster. Di dalam tasnya, tersimpan buku anak-anak yang ia kumpulkan semalam dari seorang temannya yang bekerja di penerbit. Saat Arya tiba di depan lorong itu, ia mendapati ibu tua itu tengah menggosok dinding dengan kain basah. Ibu belum sempat sarapan? Tanya Arya sambil menaruh cat di lantai. Ibu itu tersenyum. Sudah, Nak. Tadi ada anak kecil yang kasih nasi bungkus. Katanya ibunya masak lebih. Arya tertawa kecil. Ibu ini seperti magnet kebaikan. Ya. Ibu itu tak menanggapi, tapi senyum. Di wajahnya cukup menjawab. Arya membuka kaleng cat, menggulung lengan bajunya, dan tanpa banyak bicara, mulai ikut mengecat. Tak ada suara bising, hanya gesekan kuas pada dinding, suara burung sesekali dari luar, dan sesekali tawa kecil saat Arya mengecat terlalu tinggi dan menumpahkan cat ke bajunya sendiri. Tempat ini sebentar lagi bisa jadi benar-benar hidup kembali, Bu, ucap Arya di sela-sela bekerja. Kalau Ibu tidak keberatan, saya mau bantu menyebarkan kabar tentang tempat baca ini. Ibu itu tampak ragu. Tapi tempat ini belum banyak. Masih sempit, belum punya cukup buku, belum ada rak yang layak. Arya berhenti mengecat, menoleh. Tapi sudah punya niat. Dan sudah punya satu hal yang jarang orang miliki, ketulusan. Itu cukup untuk jadi awal yang baik. Menjelang siang, anak-anak mulai pulang sekolah. Di ujung gang, Dinda muncul bersama seorang temannya. Mereka berhenti, menatap tulisan mimpi kecil yang kini tampak lebih terang. Kayaknya catnya baru, kata temannya. Dinda menarik tangan temannya. Ayo lihat, itu ibu yang aku kasih roti kemarin. Mereka masuk pelan-pelan. Ibu tua itu menoleh, dan wajahnya langsung berubah cerah. Kalian mau baca? Tanyanya lembut. Anak-anak itu mengangguk. Arya segera menggelar tikar. Ia mengeluarkan buku-buku barunya dan meletakkannya di rak kayu. Mereka duduk. Suasana hening beberapa detik, lalu suara pelan Dinda membaca dengan suara terbata-bata mulai terdengar. Temannya ikut melihat halaman demi halaman, terkadang saling membetulkan kata. Tak ada suara gaduh, tak ada tawa berlebihan. Tapi ada satu hal yang jelas. Suasana hangat yang lahir dari pelan-pelan belajar dan pelan-pelan peduli. Ibu itu duduk tak jauh dari mereka, tersenyum dengan mata yang berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dalam hatinya mulai terasa utuh kembali. Ia tidak sendiri. Dan mimpinya, atau tepatnya,
Mimpi kecil anaknya yang dulu perlahan bangkit dari tidur panjang. Hari-hari berikutnya, satu persatu hal-hal baik datang. Arya menulis kisah ibu itu dengan hati-hati. Ia tidak menyentuh soal pengemis, tidak menyentuh soal dilempar sampah. Ia menulis tentang cinta seorang ibu, tentang anak yang bermimpi membuat tempat baca, dan tentang seorang perempuan tua yang tak pernah menyerah. Tulisan itu menyebar. Tidak viral besar-besaran, tapi cukup untuk membuat beberapa orang datang dan bertanya. Ada yang menyumbangkan buku, ada yang menawarkan rak kayu bekas, ada yang datang membawa satu kantong biskuit dan susu kotak untuk anak-anak yang datang membaca. Dinda datang hampir setiap hari. Ia mengajak satu teman baru setiap minggunya. Ibu itu mengingatkan anak-anak untuk tetap belajar dengan senang, bukan karena disuruh. Ia tidak pernah memaksa mereka membaca buku pelajaran. Ia biarkan mereka memilih cerita tentang kura-kura dan kelinci, atau dongeng dari kampung yang nyaris dilupakan. Arya sesekali datang. Ia tidak selalu membawa barang. Kadang hanya duduk, membaca bersama anak-anak, atau sekadar mengobrol dengan ibu itu tentang cuaca dan masa lalu. Suatu sore, saat langit menggantung awan jingga dan suara azan menggema lembut dari masjid ujung jalan, ibu itu duduk di depan pintu. Ia memandang langit, memejamkan mata, dan berbisik lirih. Yuni, tempat bacamu sekarang benar-benar ada. Ibu jaga seperti janji ibu dulu. Di belakangnya, Dinda menyusun kembali buku-buku yang baru selesai dibaca. Ia menatap ibu itu, lalu berjalan pelan dan duduk di sebelahnya. Bu, katanya, kalau aku besar nanti, aku juga mau bikin tempat baca kayak gini. Tapi yang bisa muat banyak anak. Ibu itu menoleh perlahan. Matanya berkaca, tapi senyumnya luas. Ia tak perlu berkata apa-apa, karena hari itu ia tahu mimpinya dan mimpi anaknya tidak selesai di dirinya, ia sudah menanam, dan benihnya mulai tumbuh. Hari itu, lorong sempit menuju tempat baca mimpi kecil terasa berbeda. Ada aroma cat baru, lemari buku tambahan yang baru diletakkan kemarin, dan suara tawa pelan dari dua anak yang sedang bermain tebak, kata menggunakan kartu sederhana buatan Arya. Ibu itu duduk di kursi kecilnya, memintal benang wol untuk membuat sarung bantal tikar yang mulai aus. Tangannya pelan, tapi gerakannya pasti. Meski usianya tak muda, setiap gerakan ibu itu mengandung kesabaran seperti waktu yang tak pernah terburu-buru. Di luar, Dinda datang bersama ibunya. Ini pertama kalinya sang ibu berkunjung. Ia membawa sebuah toples kue buatan sendiri dan beberapa buku cerita dari masa kecilnya. Bu, ini mama aku, kata Dinda, menarik tangan ibunya pelan. Sang ibu menyapa dengan senyum sopan. Ibu tua itu membalas dengan hangat, bahkan menyiapkan tempat duduk khusus untuknya. Mereka berbincang singkat tentang anak-anak, tentang sekolah, tentang betapa jarangnya orang mau menjaga ruang kecil untuk membaca di tengah kota yang makin keras. Ibu itu tak banyak bicara soal dirinya. Ia lebih suka mendengar, mencatat dalam hati. Sore menjelang ketika Arya datang membawa kabar. Bu, katanya sambil duduk di tangga kayu dekat pintu, ada seseorang dari komunitas buku yang tertarik membantu tempat ini. Mereka ingin mengadakan sesi dongeng setiap Sabtu, biar anak-anak makin betah. Mata ibu itu membulat. Dongeng? Di tempat ini? Arya mengangguk, tersenyum. Saya tahu ibu ingin semuanya sederhana. Tapi saya pikir, tak ada salahnya sesekali anak-anak mendengar suara baru, cerita baru. Tidak untuk hiburan semata, tapi untuk menghidupkan rasa penasaran mereka. Ibu itu diam sejenak, lalu berkata pelan, asal mereka masih mau duduk lesehan, dan tidak harus bawa apa-apa selain hati yang senang. Arya tertawa pelan. Itu bisa diatur. Sebelum pulang, Arya menyerahkan sebuah map kecil berisi dokumen. Oh, hampir lupa. Kemarin ada seseorang yang menitipkan ini. Katanya, ini milik ibu. Ia menemukannya di rumah lama yang sekarang sudah dibongkar. Katanya, dulu rumah itu milik seorang guru. Ibu itu menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan.
Di dalamnya ada beberapa lembar kertas lusuh. Tertulis dengan tangan, sebagian mulai menguning. Di baliknya, ada secarik amplop coklat kecil bertuliskan nama anaknya, Yuni Rahmawati. Tangannya membeku. Mata ibu itu memandangi tulisan itu lama. Sekali. Seolah huruf-huruf itu sedang berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hatinya sendiri. Malam itu, setelah anak-anak pulang dan lampu padam, ibu itu duduk sendiri di dalam ruangan mimpi kecil. Cahaya lampu minyak menyinari dinding yang kini lebih bersih dan rak buku yang perlahan mulai penuh. Ia membuka lembaran itu satu persatu. Beberapa catatan adalah tulisan tangan Yuni. Daftar buku yang ingin ia kumpulkan, nama-nama anak yang dulu, sering mampir ke rumah untuk belajar, bahkan rancangan tata letak tempat baca yang ia gambar dengan pensil warna. Namun, yang paling membuat hati ibu itu bergetar adalah sepucuk surat dalam amplop coklat. Untuk ibu, kalau suatu hari aku nggak bisa lanjut, ibu jangan sedih ya. Tapi ibu juga jangan berhenti. Tempat baca ini nggak harus besar, tapi harus tetap hangat. Biarpun cuman ada satu anak yang datang, dia pasti butuh tempat untuk diam dan bermimpi. Aku percaya ibu bisa. Yuni. Air mata ibu itu jatuh pelan ke surat yang kini digenggamnya erat. Bukan karena duka, tapi karena keyakinan itu. Yang dulu hanya sebuah janji kecil, kini benar-benar tumbuh nyata di hadapannya. Keesokan, harinya, Arya kembali datang membawa papan kecil dari kayu pinus yang diukir tangan. Di atasnya tertulis, Perpustakaan Mimpi Kecil, 1 buku, 1 anak, 1 harapan. Ibu itu mengusap papan itu dengan jemarinya, lalu menatap Arya. Siapa yang buat ini, nak? Teman saya. Dia suka mengukir. Katanya, ini sumbangan kecil untuk tempat yang katanya membuatnya ingat mimpi masa kecilnya. Sendiri. Ibu itu mengangguk pelan. Lalu, seperti sudah lama menantikan momen ini, ia membuka lemari tua di sudut ruangan, mengeluarkan bingkai kecil dari kayu. Di dalamnya adalah foto Yuni, gadis muda dengan senyum lebar dan mata bercahaya. Ia meletakkannya di rak tertinggi, di atas semua buku. Tak mencolok, tapi cukup terlihat. Hari Sabtu pun tiba. Anak-anak berkumpul. Beberapa datang dari gang sebelah. Ada yang datang dengan kakaknya, ada yang baru pertama kali datang. Dan sore, itu, untuk pertama kalinya, seorang relawan berdongeng. Ia duduk lesehan, mengenakan pakaian sederhana, dan mulai bercerita tentang seekor kura-kura yang belajar sabar, hingga akhirnya mengalahkan waktu. Tawa anak-anak menggema pelan. Beberapa bersandar di lengan temannya. Ibu itu duduk di sudut, mengamati, kadang tersenyum, kadang mengusap matanya pelan, tapi tak ada sedih. Hanya hangat yang menetap. Saat langit mulai menggelap, anak-anak berpamitan. Beberapa berjanji akan kembali minggu depan. Dinda mengangkat tangannya, lalu berlari memeluk ibu itu. Ibu, tempat ini kayak pelukan. Iya. Ibu, itu tertawa kecil. Lalu memeluk Dinda balik. Kalau tempat ini bisa terasa seperti pelukan, berarti kamu sudah benar-benar membaca dengan hati. Hari-hari terus berlalu, dan tempat baca kecil itu, yang dulu hanya ruangan kusam di lorong sempit, kini mulai punya ritme sendiri. Seperti napas yang pelan tapi pasti, mengisi setiap sudut dengan kehadiran anak-anak, buku, dan cerita yang tak pernah sama. Suatu pagi yang cerah, suara langkah kaki kecil terdengar lebih ramai dari biasanya. Anak-anak mulai datang lebih awal, sebagian membawa tugas sekolah, sebagian hanya ingin membaca sambil menunggu kelas siang. Ibu itu, seperti biasa, sudah ada di sana lebih dulu. Ia menyapu lantai, mengecek apakah semua buku kembali ke rak, dan menyeduh air hangat yang biasa ia sediakan di sudut ruangan. Sederhana, tapi cukup membuat siapapun yang masuk merasa pulang. Di sudut ruangan itu, ada satu kursi kayu kecil yang selalu dibiarkan kosong. Tak ada anak yang berani duduk di sana. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu, itu tempat khusus, tempat milik Yuni. Foto gadis itu masih terbingkai rapi di atas rak, tersenyum tenang ke arah seluruh ruangan,
seolah ikut menjaga suasana tetap damai. Hari itu, Arya kembali berkunjung. Kali ini ia datang membawa seorang pria setengah baya, berambut, mulai memutih, mengenakan kemeja lengan panjang yang digulung hingga siku. "Ibu, ini Pak Fikri," ucap Arya sopan. "Dulu beliau pernah jadi kepala sekolah di kampung tempat saya tinggal. Sekarang beliau aktif di komunitas literasi keliling." Ibu itu tersenyum dan menyambut tamu barunya dengan hangat. Pak Fikri melihat-lihat sekeliling ruangan dengan mata yang lembut. "Tempat ini sederhana, tapi punya jiwa," katanya pelan. "Saya sudah lihat banyak perpustakaan keliling, tapi jarang yang punya suasana setenang ini. Ibu menjaga tempat ini dengan hati," kata Arya, menoleh pada ibu itu. Pak Fikri mengangguk, lalu duduk di kursi kecil dekat jendela. "Kalau boleh tahu, apa yang mendorong ibu menjaga tempat ini?" Tanyanya pelan. Ibu itu menatap foto Yuni, lalu berkata, "Anak saya dulu punya mimpi. Ia ingin anak-anak bisa baca tanpa harus takut dimarahi karena tak membawa uang. Mimpi itu sederhana, tapi saya pikir, kalau saya berhenti, berarti mimpi itu ikut mati." Tak ada yang bicara selama beberapa detik, tapi dalam diam itu, terasa seperti seluruh ruangan sedang menghormati kisah yang baru saja diucapkan. Minggu-minggu berlalu. Tempat baca itu mulai mendapat kunjungan rutin dari beberapa relawan. Setiap Sabtu sore, anak-anak mendengarkan dongeng, menulis cerita mereka sendiri, bahkan kadang menampilkan drama kecil. Suatu hari, Dinda membawa sesuatu yang membuat ibu itu terdiam lama. "Bu, aku bikin ini di sekolah," katanya sambil menyerahkan kertas bergambar rumah kecil dengan buku di dalamnya. Di bawahnya tertulis, "Perpustakaan Mimpi Kecil, tempat aku belajar jadi baik." Ibu itu memandangi gambar itu lama sekali. Air matanya tak jatuh, tapi matanya berkaca. "Dinda," ucapnya lembut, "Ibu senang kamu bisa merasa seperti itu. Tapi tahu tidak, kamu juga yang bikin tempat ini jadi benar-benar hidup." Dinda tersipu, lalu duduk di lantai sambil membuka buku cerita barunya. Pada suatu malam yang sunyi, ibu itu duduk sendirian di dalam ruangan. Ia memandangi rak buku, mendengarkan suara hujan lembut di luar, dan mengingat satu hal yang belum ia lakukan sejak dulu. Ia membuka laci kecil di bawah rak dan mengeluarkan sebuah buku tebal yang lusuh. Bukan buku cerita, melainkan buku harian Yuni. Selama ini, ia belum pernah membuka halaman terakhir. Dengan napas pelan, ia membuka lembar itu. Kalau suatu saat tempat baca ini bisa benar-benar ada, aku ingin di sudut ruangan ada satu kursi kosong. Bukan untuk aku duduki, tapi biar siapapun yang datang tahu bahwa selalu ada tempat untuk yang punya mimpi. Ibu itu menutup buku itu perlahan, menatap kursi kosong di pojok ruangan, dan tersenyum. "Yuni, kursimu masih di sana. Tapi kini, mungkin akan mulai ada yang duduk di sana. Karena mimpimu sudah jadi milik banyak orang." Beberapa hari kemudian, Arya datang membawa kabar baru. "Bu, ada undangan dari sekolah dasar di sekitar sini. Mereka ingin kerjasama. Bukan hanya donasi buku, tapi juga meminta anak-anak mereka datang ke sini secara rutin." Ibu itu sempat terdiam. "Apa tidak lebih baik sekolah mereka bangun ruang baca sendiri?" "Mereka bisa saja, Bu," jawab Arya. "Tapi mereka bilang, tempat ini punya nilai yang tak bisa dibangun dari uang. Anak-anak merasa dihargai di sini. Mereka tidak hanya belajar membaca, tapi belajar mendengar dan dipedulikan." Ibu itu menarik napas panjang. Bukan karena keberatan, tapi karena perasaan haru yang kadang tak bisa dibalas dengan kata-kata. Satu persatu, tempat kecil itu mulai dikenal. Tapi ibu itu tetap sama. Setiap pagi ia tetap menyapu sendiri, menyeduh air hangat, menata buku yang kadang mulai berantakan karena tangan-tangan kecil yang belum rapi. Ia tak ingin tempat itu jadi ramai hanya karena nama. Ia ingin tempat itu tetap jadi pelukan. Dan setiap anak yang datang, duduk, membaca, lalu pulang dengan senyum. Itulah hadiah paling utuh yang bisa ia terima. Suatu sore yang tenang, Dinda membawa temannya yang baru. Seorang anak pendiam. Matanya redap dan bajunya agak lusuh.
Namanya Nisa, Bu. Dia baru pindah. Belum punya teman. Ibu itu menyambut Nisa dengan ramah. Ia mengarahkan gadis kecil itu untuk duduk. Tapi yang mengejutkan, Nisa memilih duduk di kursi kosong di sudut ruangan. Ibu itu menatap lama, lalu tersenyum. Mungkin memang sudah waktunya kursi itu tak lagi kosong. Langit sore tampak seperti kain abu-abu yang dilukis lembut. Angin bergerak pelan, menyusup ke sela jendela tempat baca mimpi kecil. Di dalamnya, seperti biasa, suara tawa dan lembaran buku menjadi melodi yang menenangkan. Di sudut ruangan, Nisa duduk di kursi yang dulu selalu dibiarkan kosong. Ia tampak tenang, memeluk buku bergambar yang tak terlalu baru, tapi penuh warna. Sejak pertama kali datang bersama Dinda, Nisa belum banyak bicara. Tapi hari itu, saat ibu tua itu menyajikan secangkir air hangat dan sepotong roti tawar seperti biasa, Nisa mendongak dan berkata lirih, "Bu, boleh aku bantu nyapu?" Ibu itu menatapnya lembut. "Tentu boleh, sayang. Tapi kenapa?" Nisa menjawab, "Karena di rumah aku juga suka bantu ibu, tapi sekarang ibu udah nggak ada." Kata-kata itu jatuh seperti daun di musim sepi, tak berat, tapi terasa. Ibu itu tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk pelan di dekat Nisa dan menepuk bahunya lembut. "Kalau begitu, mulai hari ini kamu bantu ibu di sini." "Ya," ucapnya sambil tersenyum. "Tempat ini juga rumah kamu, kalau kamu mau." Mata Nisa berkaca, tapi bibirnya mengulas senyum kecil. Beberapa minggu kemudian, anak-anak makin terbiasa melihat Nisa membantu. Ia sering membereskan buku, menyambut adik-adik baru, bahkan mulai berani membaca keras-keras saat sesi mendongeng. Kursi yang dulu dibiarkan kosong, kini tak lagi punya satu pemilik. Anak-anak mulai bergantian duduk di sana, tapi mereka tetap menyebutnya kursi Yuni. Seperti sebuah penghormatan diam-diam dari generasi yang tak pernah mengenalnya, tapi merasakan kebaikan yang pernah ia tinggalkan. Suatu hari, Arya datang membawa kabar yang mengejutkan. "Bu, kemarin saya ikut sebuah pelatihan komunitas literasi. Salah satu pembicaranya menyebutkan tempat ini." Ibu itu menoleh, bingung. "Tempat ini?" Arya mengangguk. Dia bilang, "Ada satu tempat baca kecil yang tumbuh dari tangan seorang ibu. Tanpa sponsor, tanpa panggung. Tapi berhasil hidup karena cinta dan ketekunan. Dan tahu tidak, Bu? Ia ingin datang kemari." Ibu itu terlihat ragu. "Kalau orang banyak datang, apakah tempat ini tetap bisa seperti ini ya?" Arya berpikir sejenak. Kalau yang datang punya niat yang sama, tempat ini nggak akan berubah. Justru mungkin akan menemukan lebih banyak alasan untuk tetap hidup. Beberapa hari kemudian seorang perempuan muda datang berkunjung. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa ransel besar berisi buku-buku, dan memperkenalkan dirinya sebagai Tania, relawan literasi dari luar kota yang pernah mendengar cerita tentang tempat ini dari seorang sahabatnya. "Ada sesuatu yang membuat saya penasaran," katanya kepada ibu itu saat sore menjelang. Katanya, tempat ini dijaga oleh seorang perempuan yang dulunya pernah dianggap mengganggu di lingkungan ini. Tapi sekarang, semua orang menghormatinya. Ibu itu tersenyum, samar, lalu menjawab pelan. "Mungkin dulu saya memang seperti gangguan, tapi saya percaya, setiap orang berhak berubah. Asal diberi ruang dan waktu." Tania mengangguk. Dan ibu menciptakan ruang itu, untuk diri ibu sendiri, dan untuk anak-anak di sini. Sebelum pulang, Tania menyerahkan sesuatu pada ibu itu, sebuah buku yang ia tulis sendiri. Di halaman depan tertulis, "Untuk perempuan yang mengajarkan bahwa harapan tak selalu harus berteriak. Kadang cukup berjalan pelan, tapi tak pernah berhenti." Ibu itu memegang buku itu dengan kedua tangan, seperti memeluknya dalam diam. Malam itu, di balik dinding tipis tempat baca yang remang-remang, Nisa duduk menulis sesuatu di buku kecilnya. Ia tampak serius, wajahnya diterangi cahaya lampu minyak yang lembut. Beberapa menit kemudian, ia menyodorkannya pada ibu itu. "Aku pengen bikin buku, Bu. Walaupun cuma 1 halaman,
Aku tulis judulnya, Aku Nggak Sendiri. Ibu itu membaca pelan, lalu berkata, "Itu judul yang indah sekali, Nisa." Nisa tersenyum. Aku nulis karena di sini, aku merasa nggak sendirian. Keesokan harinya, ibu itu membuat pengumuman kecil. Bukan pengumuman yang ditulis besar-besar, tapi hanya selembar kertas kecil yang ia tempel di rak kayu. Siapapun boleh menulis, tak harus panjang, tak harus indah, tapi harus jujur dari hati. Dan sejak saat itu, tempat baca kecil itu punya satu rak baru, rak tulisan hati. Setiap anak yang ingin menulis sesuatu, perasaan, cerita, atau sekadar ucapan terima kasih, boleh meletakkannya di sana. Ada yang menulis tentang cita-cita ingin jadi guru. Ada yang curhat soal ayah yang jarang pulang. Ada juga yang menulis, "Hari ini aku senang karena ibu di rumah masak telur 2." Tulisan-tulisan itu sederhana, tapi penuh kehidupan. Beberapa minggu setelah itu, Arya membawa seorang pria paruh baya yang dari cara berjalannya terlihat seperti seseorang yang biasa mengajar. "Ini Pak Hasan," kata Arya. "Dulu beliau guru bahasa Yuni di SMA. Saya tak sengaja bertemu di seminar." Pak Hasan menatap ibu itu dalam diam sejenak, lalu berkata, "Saya ingat betul Yuni. Ia anak yang pendiam, tapi tulisannya paling jujur. Saat saya dengar tempat ini dibangun oleh ibunya, saya merasa perlu datang dan mengucapkan terima kasih." Ibu, itu tampak tersentuh. Ia mengangguk pelan. "Yuni banyak belajar dari guru-gurunya. Saya hanya meneruskan langkahnya." Pak Hasan menatap rak kecil di sudut ruangan dan membaca beberapa tulisan dari anak-anak. "Tempat ini bukan hanya ruang baca, ini ruang tumbuh." Sore itu, saat anak-anak mulai pulang dan cahaya senja menari di dinding kayu, Nisa mendekat pada ibu itu dan bertanya, "Bu, kalau tempat ini suatu hari jadi besar, ibu akan ikut tetap jaga, kan?" Ibu itu menatap langit pelan, lalu menoleh, dan berkata, "Selama masih ada anak yang ingin membaca, dan satu orang saja yang merasa tak sendirian di sini, ibu akan tetap di sini." Langit sore tampak murung hari itu, seperti menyimpan rindu yang tertahan. Hujan turun perlahan, mengetuk-ngetuk, genting tua tempat baca mimpi kecil. Di dalam ruangan, aroma buku tua bercampur dengan wangi kayu basah dan secangkir jahe hangat yang baru diseduh ibu itu. Nisa duduk bersila di karpet tipis dekat jendela, menyalin tulisan kecilnya ke lembar baru. Ia ingin bukunya lebih rapi, katanya. Ia bahkan menghiasnya dengan bunga kering yang dikumpulkan dari halaman belakang. Di pojok rak, Arya datang membawa sebuah benda yang dibungkus kain coklat tua. Ia menaruhnya di meja pelan-pelan, lalu menatap ibu itu. "Bu, saya baru saja pulang dari kampung Yuni. Ada seseorang di sana yang menitipkan ini untuk ibu," ucapnya sambil menyodorkan bungkusan itu. Ibu itu membuka bungkusan perlahan. Di dalamnya ada kotak kayu kecil, agak usang, dengan kunci kecil yang masih menggantung di sisi kanan. Ia membukanya dengan tangan yang gemetar halus. Di dalam kotak itu, ada tumpukan kertas yang dilipat rapi. Surat-surat Arya menjelaskan, "Saya bertemu dengan teman lama Yuni, namanya Lestari." Ia bilang, "Setelah Yuni pergi, kotak ini ditemukan di lemari sekolah, tapi mereka tak tahu harus dikirim kemana. Sampai akhirnya ada yang mendengar cerita ibu dan tempat ini." Ibu itu menarik napas panjang. Ia mengambil selembar kertas paling atas, membuka lipatannya dengan pelan, seolah sedang menyentuh masa lalu. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, miring sedikit ke kanan, huruf A selalu ditutup penuh, dan G yang kadang melengkung seperti angka. 8. "Bu, kalau suatu hari aku bisa bikin tempat baca kecil, aku ingin ada kursi kosong di sana. Untuk siapa saja yang merasa tidak punya tempat. Aku tahu, dunia kadang kejam pada orang yang tidak punya uang atau penampilan. Tapi aku percaya, kalau ada satu ruang yang bisa menerima mereka apa adanya, itu sudah cukup untuk membuat satu jiwa bertahan." Tangis itu tak tumpah, tapi mata ibu itu basah.
Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu dalam dirinya seolah dipeluk oleh anak yang tak pernah ia lupa. Hari-hari berikutnya, ibu itu membaca surat-surat itu satu persatu. Kadang ia tersenyum kecil, kadang hanya terdiam lama. Surat-surat itu bukan hanya catatan harapan, tapi juga percakapan yang tak pernah sempat terjadi. Suatu pagi, saat anak-anak mulai datang satu persatu, ibu itu memanggil mereka untuk duduk melingkar. "Anak-anak," ucapnya lembut, "kalian tahu nggak, tempat ini berdiri karena mimpi seseorang. Dan sekarang ibu ingin kalian juga menulis mimpi kalian." Anak-anak saling pandang. Beberapa langsung mengangguk semangat, beberapa lainnya terlihat bingung. Dinda bertanya, "Boleh mimpinya apa saja, Bu?" Ibu itu tersenyum. "Apapun. Asal tulus. Nggak harus besar. Kadang mimpi yang kecil justru yang paling kuat bertahan." Nisa langsung menulis sesuatu dan menyerahkannya. Di kertas kecil itu tertulis, "Aku pengen jadi guru." Tapi bukan guru biasa. Guru yang tahu rasanya kehilangan. Ibu itu membacanya pelan. Ia menatap Nisa dan mengangguk. "Kamu sudah mulai jadi guru sekarang. Setiap kamu bantu teman-teman membaca, kamu sedang mengajarkan sesuatu." Beberapa minggu kemudian, rak tulisan hati makin penuh. Dan ibu itu meminta Arya untuk membantunya membuat papan gabus besar di dinding, tempat tulisan-tulisan anak-anak bisa ditempel agar lebih mudah dibaca. Papan itu diberi nama oleh anak-anak, Dinding Mimpi. Dan satu hari, ada tulisan yang membuat semua orang terdiam sejenak. Itu datang dari seorang anak laki-laki pendiam bernama Rio, yang jarang sekali bicara. Tulisan Rio berbunyi, "Aku pengen tempat ini nggak pernah tutup. Karena ini tempat pertama yang bilang aku nggak bodoh." Ibu itu memeluk Rio pelan. Tak banyak kata yang keluar. Tapi di dalam pelukan itu, seolah semua luka kecil yang pernah ada perlahan mereda. Sementara itu, Arya mulai mengarsipkan semua surat Yuni dan tulisan anak-anak. Ia punya ide, tapi belum ingin menyampaikannya. Ia ingin memastikan semuanya sudah siap. Pada suatu malam, ia duduk dengan ibu itu dan berkata, "Bu, bagaimana kalau semua surat ini kita kumpulkan jadi buku? Bukan hanya kenangan, tapi juga warisan. Untuk siapa saja yang mungkin suatu hari nanti merasa tak punya arah." Ibu itu terdiam cukup lama, lalu menjawab pelan, "Kalau memang bisa jadi pelita untuk yang lain." Ibu setuju. Hari-hari terus berlalu. Tempat baca itu tidak berubah secara mewah. Tak ada pelang besar atau rak-rak mahal. Tapi setiap yang datang ke sana tahu. Ada sesuatu yang tak terlihat, namun terasa. Keikhlasan yang hangat. Dan setiap kali ada anak baru datang, mereka akan duduk di dekat kursi pojok yang dulu selalu kosong, lalu bertanya, "Kursi ini punya siapa, Bu?" Ibu itu akan tersenyum dan berkata, "Itu kursi siapa saja yang ingin mimpi mereka diterima." Suatu pagi, ketika embun masih menempel di dedaunan, Nisa datang membawa satu kertas baru. Ia menyerahkannya pada ibu itu dengan malu-malu. Kertas itu berbunyi, "Mimpi aku sekarang berubah. Aku pengen suatu hari nanti ada tempat baca seperti ini di semua kampung. Dan aku pengen jadi penjaganya." Ibu itu menatap Nisa lama, lalu menariknya ke pelukan. "Kalau begitu, Ibu akan bantu kamu bikin peta mimpi kita." Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah jendela kayu, menyinari rak buku yang mulai penuh. Angin mengayunkan tirai tipis yang menggantung di pintu, membawa aroma tanah basah dari halaman belakang. Tempat baca mimpi kecil terlihat seperti biasa, sederhana, hangat, dan hidup. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, anak-anak datang membawa mimpi masing-masing yang telah mereka tulis rapi. Bukan disobekkan kertas seperti biasanya, tapi di lembaran yang telah mereka jilid sendiri menjadi buku kecil buatan tangan. "Bu," ujar Dinda sambil mengangkat bukunya, "aku sudah selesai tulis mimpiku. Aku beri judul Langit Warna-Warni." Rio menyusul, memperlihatkan bukunya dengan malu-malu. Di sampulnya tergambar dirinya sendiri berdiri di depan kelas, mengenakan kemeja putih. "Ini
Mimpiku jadi guru, ucapnya pelan. Ibu itu mengambil satu persatu buku dari tangan mereka. Ia membacanya sekilas, lalu memeluk anak-anak satu persatu. Matanya berbinar, bukan karena bangga semata, tapi karena ia merasa apa yang dulu hanya benih, kini mulai tumbuh tanpa harus ia paksa. Beberapa hari sebelumnya, Arya telah menyelesaikan proses pengumpulan surat-surat lama Yuni, tulisan anak-anak, dan kisah ibu itu sendiri ke dalam sebuah buku kecil. Ia menamainya Kursi yang Tak Kosong. Arya menyampaikannya kepada ibu itu sore itu, di bawah pohon jambu yang dulu sering mereka gunakan untuk membaca bersama anak-anak. "Bu," katanya sambil menyerahkan demi buku. "Buku ini bukan cuman tentang ibu, tapi tentang semua orang yang pernah merasa tak punya tempat, lalu menemukan cahaya kecil yang cukup." Ibu itu menatap buku itu lama. Ia membolak-balik halaman, melihat tulisan tangan anak-anak, surat-surat Yuni, dan foto-foto sederhana tempat baca itu. Di akhir halaman, ada satu paragraf yang ditulis oleh Arya. "Ada rumah yang tak punya atap sempurna, tapi cukup untuk berlindung dari takut. Ada ibu yang pernah dicemooh karena dianggap pengganggu, tapi justru menciptakan ruang paling aman untuk hati-hati kecil yang hampir patah. Tempat ini bukan hanya perpustakaan, ini rumah. Dan rumah tak selalu butuh tembok tebal, kadang cukup dengan cinta yang sabar." Beberapa minggu setelah itu, buku kecil tersebut mulai menyebar pelan. Bukan lewat toko-toko besar, tapi lewat tangan ke tangan. Orang-orang yang membacanya mulai mengirim pesan tentang keinginan mereka mendirikan tempat baca serupa di kampung masing-masing, atau sekadar ingin berdonasi buku bekas. Tapi yang paling mengejutkan datang dari seorang perempuan bernama Hana, yang datang langsung ke tempat baca suatu siang. Hana adalah keponakan seorang relawan literasi yang dulu pernah datang ke sana. Ia membawa sebuah rencana yang tak biasa, membantu membangun jaringan kecil tempat baca berbasis komunitas, terinspirasi dari mimpi kecil. "Aku sudah lihat beberapa tempat, Bu," katanya penuh semangat. "Dan tahu tidak, banyak yang tergerak. Yana karena cerita dari sini. Mereka bilang, kalau tempat sekecil ini bisa hidup dan tumbuh, kenapa tempat lain tidak bisa?" Ibu itu mendengarkan dengan tenang. "Yang membuat tempat ini hidup bukan karena bangunannya, Nak, tapi karena kalian mau percaya, meski kecil, kebaikan tetap bisa mengubah sesuatu." Bulan berganti. Tempat baca kini memiliki papan peta kecil di dinding belakang. Di sana Nisa menandai satu persatu titik-titik kampung yang sudah mulai membuat versi tempat bacanya sendiri. "Aku kasih nama jejak mimpi," katanya sambil tertawa kecil, "supaya orang tahu kalau mimpi nggak harus besar. Cukup berjalan pelan-pelan." Ibu itu memeluknya dari belakang. "Dan kamu, Nisa, sudah melangkah sejauh ini." Nisa menatap peta itu, lalu berbisik, "Tapi aku akan tetap di sini. Tempat pertama yang ngajarin aku menulis harapan." Suatu malam, saat tempat baca sudah sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, ibu itu duduk di depan pintu. Di tangannya, secangkir teh hangat yang mulai mendingin. Ia menatap kursi kosong di pojok, yang kini tak pernah benar-benar kosong. Selalu ada anak yang duduk di sana. Membaca, menulis, atau sekadar diam, merasa diterima. Dalam hati, ia berbicara pada Yuni. "Nak, dulu ibu pikir, ibu kehilangan segalanya. Tapi ternyata, yang kamu tinggalkan bukan hanya kenangan, tapi jalan. Dan ibu hanya mengikuti jejakmu. Pelan, tapi pasti. Tempat ini bukan milik ibu lagi. Ini milik semua yang percaya pada keajaiban kecil." Esok harinya, ketika pagi datang membawa aroma embun, anak-anak berkumpul untuk merayakan hari jadi ketiga mimpi kecil. Mereka menyusun buku-buku dalam bentuk menara kecil, membuat lingkaran, mimpi, dan menuliskan satu kata di papan besar. "Terima kasih. Bukan untuk ibu itu saja, tapi untuk semua tangan yang pernah memberi, semua luka yang berubah jadi pelukan, semua hari yang suram tapi tetap dijalani." Dan saat ibu itu berdiri, di depan mereka ia berkata pelan, "Kalau kalian besar nanti, jangan lupa satu hal, bahwa di dunia ini
Ada banyak orang yang tak terlihat, tapi merekalah yang diam-diam menjaga cahaya tetap menyala. Anak-anak mengangguk. Mereka mungkin belum sepenuhnya paham, tapi mereka tahu. Tempat ini bukan sekadar tempat membaca. Tempat ini rumah. Dan rumah, seperti kata ibu itu, tak pernah benar-benar sepi jika cinta tinggal di dalamnya.